Pemirsa, seorang guru TK Hairani ditemukan tewas di dalam kamar mandi di rumahnya di BTN Citra Persada Gunung Sari. Sementara dari hasil otopsi ditemukan lebam pada bagian pipi dan dada korban. Warga komplek perumahan Citra Persada Medas Blok S nomor 5 Gunung Sari Lombok Barat digegerkan penemuan seorang guru taman kanak-kanak tidak bernyawa di dalam kamar mandi. Polisi yang menerima laporan penemuan mayat guru TK Hairani langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah TKP. Kematian Hairani yang dikenal baik oleh tetangganya tersebut sontak membuat kaget dan geger warga. Ibunya kan udah berapa hari tidak ketemu anaknya, katanya tidak ada kabar. Akhirnya datanglah, dia mau tengokin anaknya. Udah tengokin anaknya, dia lihat pintu kekunci, dia teriak-teriak, Ran, nggak ada yang nyaut, tapi motornya ada kok nggak nyaut nih anak. Pergi ke tetangga, kira-kira ada nggak kunci, gitu kan? Udah dapat kunci, ya buka pintu lah sama si ibu. Udah buka pintu tuh, dia cari anaknya di kamar sini nggak ada. Pas buka kamar mandi, ternyata dia lihat anaknya sudah keadaannya begitu, udah lebam-lebam, kayaknya udah meninggal katanya kan. Guna kepentingan penyidikan lebih lanjut dan untuk mengetahui penyebab kematian korban, jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB untuk diotopsi. Kapolresta Mataram mengatakan jasad korban ditemukan lebam pada bagian muka dan dada. Kendati demikian, polisi belum bisa memastikan penyebab kematian Rani apakah menjadi korban pembunuhan. Kita tidak tahu apakah itu karena luka apa, yang jelas memang ada lebam, tapi kan harus pernyataan dokter. Kalau kita lebam mayat itu kan setiap orang meninggal lebih dari 1 kali 24 jam itu kan pasti ada lebam mayat. Nah, yang bisa menentukan lebamnya itu karena benturan benda tumpul, karena posisi mayat atau jenazah itu kan dokter. Saya menunggu hasil otopsi dokter. Memang ditemukan lebam mayat, ada di dada, ada di pipi. Karena tadi malam posisinya jenazah itu kan di pojok kamar mandi, posisinya nunduk. Gitu. Jadi saya mohon waktu, kita tunggu hasil otopsi dokter, nanti hasilnya akan saya sampaikan kepada teman-teman. Kasus ini ditangani Satreskrim Polresta Mataram dan saat ini telah mengamankan beberapa petunjuk seperti barang-barang milik korban, rekaman CCTV, dan keterangan saksi. Polisi berjanji dalam waktu dekat akan mengumumkan penyebab kematian korban setelah keluarnya hasil otopsi dari Rumah Sakit Bayangkara Polda NTB. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Sosial Tri Risma hari ini serahkan sejumlah bantuan sosial termasuk rumah layak anak pada puncak peringatan Hari Anak Nasional 2022. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyapa anak-anak Indonesia secara daring pada peringatan puncak Hari Anak Nasional di Lombok Timur. Setelah anak diajak bermain dan bernyanyi di lokasi acara, Risma memotivasi semua anak Indonesia agar menjadi anak cerdas, berani, dan tetap ceria. Di sela acara, Risma menemui anak berprestasi juara catur, penderita katarak Muhammad Rizky. Dia memberikan semangat dan meminta segera dioperasi. Mensos Risma juga meninjau rumah layak anak yang dibangun Kementerian Sosial untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari beberapa kasus, kenapa kita membuat rumah layak anak? Jadi beberapa kasus itu ternyata, mohon maaf, ada yang anak diperkosa oleh ayah tirinya, ada diperkosa oleh bahkan ayah kandungnya. Nah, dari pembelajaran itu kemudian saya coba komunikasi dengan anak, ternyata mereka rata-rata tinggal dalam satu kamar. Nah, tinggal dalam satu kamar, karena itu kemudian kita mencoba sekarang masuk ke yang kondisi ada anak gadis, ada anak itu, kita juga mulai jadi rumah untuk bagaimana memisahkan kamar untuk anak. Mensos juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial senilai 3,8 miliar rupiah untuk memenuhi berbagai kebutuhan anak di Lombok Timur. Dari Lombok Timur, Ramli Nurawang, iNews memberitakan.
Pemirsa, 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah terdampak kekeringan dan Kecamatan Praia Timur yang paling dominasi mengalami krisis air bersih. Memasuki musim kekeringan, sebanyak 84 desa dari 8 kecamatan di Kabupaten Lombok Tengah terdampak kekeringan. Sementara 4 kecamatan seperti Batu Keliang Utara, Kopang, dan Pringgarata dipastikan masih aman dan belum ada permintaan air bersih. Dari 8 kecamatan yang terdampak, Kecamatan Praia Timur mendominasi untuk permintaan dropping air bersih. Hingga bulan Juli, jumlah air bersih yang tersalurkan ke Praia Timur sebanyak 30 tangki yang menyebar di beberapa desa. Untuk persediaan air bersih, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Lombok Tengah telah menyiapkan 180 tangki yang siap disalurkan sesuai permintaan. 84 desa dari 8 kecamatan. Kecamatan yang terdampak yang aja Batu Keliang Utara sama Kopang dan Pringgarata, yang lainnya terdampak semua. Yang mendominasi berarti yang di Praia Timur ini? Kalau mendominasi dia sama saja. Sama. Di daerah selatan, tapi yang pengalaman selama ini Praia Timur paling banyak permintaan. Kalau pengalaman selama ini. Menghadapi musim kering ini, masyarakat dihimbau untuk tetap memanfaatkan air sebaik-baiknya, termasuk air yang telah tersuplai ke masyarakat agar digunakan hanya untuk dikonsumsi. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Beragam informasi penting lainnya akan kami sajikan untuk Anda sesaat lagi, tetaplah di iNews NTB.